Halo para rebahaner yang doyan rebahan sambil ngayal hidup kaya, semoga tercapai hayalannya. Hari ini Cerita Kito akan melanjutkan membahas film Donghua dengan judul Beyond Time's Gate episode 02. Oke, lanjut. Di episode sebelumnya, Chuking telah berhasil membunuh Kan Yu dan mengikuti Kapten Lei. Dan sambil berbincang, mereka berdua berjalan menyusuri padang pasir yang begitu luas hingga akhirnya mereka tiba di kamp para gelandangan. Di waktu masuk ke daerah itu, disuguhi beberapa orang dalam keadaan memprihatinkan. Ada yang bermain musik tanpa menghiraukan keadaan sekitar. Ada yang berebut makanan hingga rela saling bertarung dan membunuh. Ada juga yang hidup enak dengan para gadis cantik. Di waktu Suking memperhatikan keadaan sekitar, Kapten Lee mengingatkan agar dia tidak usah peduli dengan kehidupan orang lain. Di kawasan tersebut tidak menerima pengangguran. Jika ingin hidup di daerah itu, maka harus bekerja dengan cara berpartisipasi dalam sebuah pertarungan dengan binatang buas. Di sebuah arena diperlihatkan sebuah pertarungan antara manusia dan binatang buas. Orang tersebut kalah dan sedang dicabik-cabik oleh binatang buas. Sungguh pemandangan yang sangat mengejutkan. Di sebuah ruangan, tampak pemilik arena tidak puas dengan pertarungan kali ini. Dia meminta peserta berikutnya untuk bersiap-siap. Tampak seorang wanita yang begitu ketakutan, dialah peserta berikutnya karena dia tahu dia pasti akan mati dicabik-cabik oleh binatang. Dan masuklah Kapten Lei, dia mengatakan jika ada orang baru yang akan berpartisipasi dalam pertarungan, dia adalah Suking. Pemilik arena seketika bersemangat dan mengatakan akan merubah peraturan. Kali ini binatang tingkat 2 yang akan dihadapi supaya pertarungan menjadi lebih seru. Pemilik arena meminta Suking dan seorang gadis yang berada di ruangan itu untuk mengambil undian. Jika yang mengambil gambar ular piton, maka dialah yang akan bertarung duluan. Gadis itu tampak ketakutan. Dia membuka perlahan namun belum sempat terbuka. Suking mengatakan jika dialah yang mendapat giliran pertama meskipun miliknya tak bergambar piton, gadis itu menjadi lega. Gerbang arena dibuka, Suking memasuki arena dengan tenang. Dari seberang tampak dua cahaya merah yang berasal dari mata piton tanduk raksasa tingkat 2. Piton itu berada tepat di hadapan Suking. Ular itu menunjukkan keganasannya dan menjulurkan lidahnya. Penonton sangat antusias dan bersemangat karena pertarungan kali ini pasti akan berbeda dari pertarungan sebelumnya. Bahkan mereka yakin jika Suking akan mudah dikalahkan dan akan jadi santapan ular piton itu. Piton itu langsung menyerang, namun Suking dengan mudah menghindari serangan itu. Dia melompat ke udara dan mengeluarkan tombak pendeknya. Dia menusuk tubuh ular itu, kemudian merobeknya hingga bawah dan mengambil empedunya. Ular piton itu langsung tewas. Semua penonton tercengang sebentar kemudian bersorak. Yang tadinya meremehkan kini menjadi kagum atas kehebatan Suking yang telah berhasil dengan mudah mengalahkan piton tanduk raksasa. Suking menguliti piton itu dan memakan empedunya, kemudian memasak dagingnya. Ternyata diam-diam ada dua orang yang mengawasi pertarungan itu. Kedua orang itu tertarik pada Suking dan mengatakan bahwa Suking adalah bibit yang bagus. Di rumah, Kapten Lei dia telah menyiapkan pakaian baru dan makan malam untuk Suking. Di waktu makan, Suking merasakan tangannya yang terluka terasa nyeri. Itu tanda mutasi. Bencana dewa membuka mata membawa petaka. Dia membawa zat asing ke dunia sehingga semua bermutasi. Berkultivasi adalah satu-satunya jalan hidup. Namun yang menjadi masalah, zat asing pun akan terus berkumpul selama berkultivasi dan akan menyerang balik tubuh kultivator tersebut. Meskipun Suking telah memakan empedu piton, namun semua itu belum cukup. Dia harus segera meminum pil putih. Suking berkultivasi dan kini dia telah mencapai tahap pemadatan energi tingkat 2. Di suatu hari Suking pergi ke toko pil, dia hendak membeli pil putih. Di toko tersebut tampak seorang laki-laki yang bernama Mansi sedang menindas perempuan. Sepertinya perempuan itu yang pernah di ruang antrian petarung. Setibanya di sana, Suking tampak tak peduli dengan apa yang terjadi di sana. Setelah mendapatkan pil putih, dia hendak pergi. Namun Mansi melemparkan pisau ke arah Suking. Dengan sigap Suking menghindarinya. Mansi menghalangi Suking yang akan pergi. Dia dan temannya yang bernama Pangsan berusaha memaksa Suking agar dia mau menyerahkan pil putih miliknya. Jika tidak, maka Suking akan mereka habisi.
Suking berpikir sejenak karena kalah jumlah. Suking pun menyerahkan pil tersebut. Dia berjanji dalam hati bahwa dia akan merebut kembali pil putih tersebut. Di suatu malam, tampak Mansi baru saja keluar dari sebuah rumah hiburan. Ketika dia berjalan pulang, Suking mengikutinya. Di tempat yang sepi, Suking muncul tiba-tiba di belakang Mansi dan langsung menusukkan tombak pendeknya ke leher Mansi dan mengambil kembali pil putih miliknya. Ketika akan meninggalkan tempat itu, tiba-tiba muncul Pangsan. Teman Mansi, Suking, yang mengetahui itu, dia pun berniat menghabisi Pangsan. Dari kejauhan, Pangsan melihat mayat Mansi yang sedang dicabik-cabik oleh binatang. Pangsan menyadari jika dirinya sedang diikuti. Dia meminta Suking untuk keluar dari persembunyiannya. Sebenarnya Pangsan tak keberatan dengan kematian temannya. Dia tidak akan membalas dendam dengan syarat Suking mau memberikan pil putih miliknya yang diambil dari tangan Mansi. Namun sayangnya, Suking menolak permintaan Pangsan dan pertarungan pun tak dapat dihindari. Pangsan yang ternyata sudah mencapai tahap pemadatan energi tingkat 3 langsung menyerang dengan pedang besarnya. Dia menyabetkan pedangnya ke arah Suking. Namun dia masih bisa menghindarinya. Bahkan Suking sempat melancarkan tendangan yang membuat pedang Pangsan terlepas dari tangannya. Kini mereka berdua bertarung dengan tangan kosong. Pangsan mengeluarkan tinjuannya yang mematikan. Setiap tinjuannya masih dapat dihindari oleh Suking. Dan di waktu yang tepat, Suking melemparkan tombaknya dan mengenai baju besi milik Pangsan, bahkan tembus ke tubuhnya. Namun Pangsan menganggap itu luka kecil yang tak berarti. Belum sempat dia bersiap, Suking telah datang dengan tinjunya yang tepat mengenai wajah Pangsan yang membuatnya terpental dan giginya rontok. Kembali Suking berlari cepat ke arah Pangsan. Namun tiba-tiba 2 ekor kelabang keluar dari kuping Pangsan dan menyerang Suking. Dengan cepat Suking menebasnya, namun kelabang itu mengeluarkan asap beracun. Kemudian Pangsan mengeluarkan kristal kuning kalajengking. Sebelum dia sempat menggunakan kristal itu, tiba-tiba Suking keluar dari asap racun itu dan melesat ke arah Pangsan, menghujamkan tombaknya yang tepat mengenai kening Pangsan. Akhirnya Pangsan pun tewas di tempat. Untung saja ada batu kristal ungu di dalam tubuh Suking sehingga dia tidak mati keracunan. Kemudian Suking mengambil kristal kuning kalajengking milik Pangsan. Ia pun kembali ke perkampungan. Ia mencoba menyembunyikan lukanya agar tidak diserang oleh orang lain yang memanfaatkan dirinya yang sedang terluka akibat racun kelabang milik Pangsan. Setelah sampai di rumah, Suking langsung tersungkur dan memuntahkan seteguk darah. Di waktu ia melihat sekitar, ternyata Kapten Lei telah menyiapkan makan malam untuknya. Dan berakhirlah episode kali ini dan akan bersambung di episode ketiga. Tentunya akan semakin seru. Sampai jumpa.